Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 5 Januari 2022. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan daripadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita menyertai kita sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, di pagi hari indah ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukalah akal dan pikiran kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi dapat menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan kita di pagi hari yang indah ini terambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran, Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku. Sebab Dia telah ada sebelum aku, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Jemaat Tuhan yang terkasih, tema perenungan kita di pagi hari ini ialah terang yang menyelamatkan. Pernahkah kita ditolak atau dikecewakan? Lalu bagaimana perasaan Bapak Ibu serta saudara-saudari ketika ditolak? Nah, tentu yang kita rasakan pasti sedih, dan mungkin ada yang sampai menangis sebagai reaksi atas penolakan itu. Nah, mari kita bayangkan jika seorang ibu yang ditolak oleh anak-anaknya yang sudah susah payah melahirkan dan membesarkan, tetapi kemudian anak-anaknya menolak dirinya. Yesus Kristus, Sang terang yang menerangi setiap orang, datang ke dalam dunia, bahkan Ia telah ada di dalam dunia. Karena dunia ini dijadikan olehnya, namun dunia yang telah dijadikannya tidak mengenal dirinya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Namun setiap orang yang mau menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, untuk memperoleh kasih karunia dari Dia. Kasih karunia menunjukkan kepada kasih Allah yang tanpa syarat,
yaitu kasih yang dinyatakan kepada dunia ini melalui Yesus Kristus. Terang sejati itu nyata ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, membawa dan menyatakan pengharapan baru bagi setiap orang, bahwa bagi orang yang dengan kesungguhan hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, akan beroleh kehidupan bersama Kristus yang adalah terang itu sendiri, bahkan diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah berarti memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu hidup sesuai dengan firman-Nya, bukan lagi hidup menurut keinginan daging dan keinginan duniawi. Hidup dalam terang berarti hidup berdasarkan segala yang Allah kehendaki, bukan hidup seperti yang kita inginkan. Karena itu, tetaplah hidup dalam terang dengan cara menghidupi kebenaran dalam Kristus. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita kembali tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang sungguh baik dan selalu menyayangi dan menyertai umat-umat-Nya. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Kiranya apa yang kami dengarkan di pagi hari ini bisa menjadi penuntun kami di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, di dalam doa kami ini, kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu, terkhususnya jemaat Tamalan Raya Tuhan. Engkau berkati pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan mereka, di dalam tanggung jawab mereka. Engkau berikan selalu kesehatan, kekuatan, hikmat untuk menjalani setiap tanggung jawab mereka, setiap pilihan hidup mereka Tuhan. Ya Tuhan, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Engkau berikan kesembuhan sehingga mereka dapat kembali melakukan setiap aktivitas mereka Tuhan. Ya Tuhan, yang dalam pergumulan, kami yakin dan percaya Engkau akan menjadi jawaban di setiap pergumulan-pergumulan mereka. Yang dalam sukacita Tuhan, kami mengucap syukur atas sukacita yang masih Engkau berikan kepada kami. Entah itu pertambahan usia ataupun sukacita yang lainnya Tuhan, kami mengucap syukur semuanya itu. Di dalam kehidupan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami jalani, apa yang kami lakukan, itu semua dapat berbau harum di hadapan-Mu, dan nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah dan jadilah pelaku akan kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Kepada kita selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.